Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu, boleh kembali menghirup nafas kehidupan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mengucap syukur melalui firman-Mu, kiranya firman-Mu yang senantiasa menjadi pedoman di dalam kami untuk kami menapaki hari demi hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 8 ayat 28 hingga ke 34. Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakan nyalah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita dari yang membaca, menerapkan, merefleksikan, dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia di dalam hidup ini pastinya tidak terlepas dari yang namanya sebuah pilihan. Di setiap hari kita pasti melakukan sebuah pilihan, hendak memakan apa, memakan banyak atau sedikit, terus mau pakai baju apa, pakai baju merah atau yang gelap atau yang biasa saja. Kita mau memakai celana seperti apa, memakai motor atau memakai mobil atau memakai sepeda, dan masih banyak hal-hal lain. Kita dalam hidup ini pastinya akan bergelut dengan rutinitas dan harus memilih dan memilah apa yang hendak kita gunakan atau kita pakai di hari tersebut. Demikian juga di dalam firman Tuhan pada hari ini ada sebuah pilihan yang terjadi dalam bacaan kita. Ketika Tuhan Yesus datang ke Gadara untuk menyembuhkan orang yang kerasukan, pilihan tersebut mulai terjadi. Ketika biasanya di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ada banyak orang yang sangat senang ketika Tuhan Yesus datang ke sebuah kota, datang untuk menjumpai banyak orang, pastinya senang. Gak harus memilih datang atau enggak, pastinya akan segera datang. Gak harus pilih-pilih. Tapi berbeda dengan bacaan pada hari ini. Orang-orang pada saat itu justru memilih untuk mengusir Yesus dari daerah Gadara. Karena apa? Karena menurut orang Gadara pada saat itu mereka sudah rugi karena babinya telah mati karena masuk ke jurang. Padahal di situ Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang yang
kerasukan setan, dan babi itu sebagai sebuah wadah untuk membuang babi tersebut, atau sebagai media untuk membuang roh-roh tersebut di dalam babi. Namun berbeda tanggapannya oleh orang Gadara. Di dalam bacaan kita justru dia memilih untuk mengusir Yesus. Ketika banyak orang yang menanti-nantikan Yesus itu hadir di rumahnya, di kotanya, dimanapun, itu berbeda dengan Gadara. Nah saat ini pertanyaannya adalah, kita adalah orang yang seperti apa? Seperti orang Gadara atau seperti orang-orang pada umumnya yang senang untuk memilih Yesus datang di kotanya, datang ke rumahnya, atau tidak senang? Dan seringkali pun juga Tuhan Yesus juga menjadi sebuah pilihan ABCD dalam hidup kita. Ketika misalkan di hari Minggu sudah jamnya ibadah, tapi ada pilihan yang lain, kose ngasih makan burung, kose bertani dulu, kose nonton sinetron dulu, kan ibadahnya streaming, nanti aja, aku lebih baik memilih sore aja nontonnya. Masih banyak hal lain. Seringkali kita tidak sengaja memilih Yesus menjadi pilihan yang terakhir dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai Tuhan pun juga begitu pada kita. Bapak A, Bapak B, Bapak C, tak pilih nanti aja, selamatkannya, yang penting yang lain dulu aja lah yang kita utamakan. Apakah kita tidak sedih? Apakah kita tidak takut ketika Tuhan lebih memilih yang lain ketimbang kita? Dalam firman Tuhan pada hari ini hendak menegur kita agar kita senantiasa memilih Yesus untuk mengutamakan Dia dalam segala hal. Baik buruk keadaan kehidupan kita, seperti apapun situasinya, tetap milih Tuhan Yesus yang utama, bukan pilih-pilih yang lain. Dan kita jangan sampai seperti orang Gadara tidak memilih Yesus untuk masuk ke kotanya. Dan kita jangan sampai berpikir atau mengatakan, Tuhan Yesus tidak akan pilih untuk masuk ke rumah kami. Tapi Bapak Ibu dan Saudara kasih, tanpa kita sadari, tanpa kita pilih dan memilih, Tuhan Yesus telah memilih kita untuk ditebus, untuk diselamatkan. Bahkan detik ini, saat ini Bapak Ibu mendengar dan menonton, Tuhan Yesus telah memilih Bapak Ibu dan hadir di sebelah kanan Bapak Ibu dan Saudara. Untuk apa? Untuk merangkul Bapak Ibu dan Saudara, untuk menghilangkan setiap keluh kesah, setiap kekhawatiran. Dan kiranya Tuhan Yesus bukanlah menjadi sebuah pilihan ABCD, tapi pilihan yang utama di dalam hati hidup kita. Agar apa? Agar hidup kita senantiasa diperbarui olehnya, dan kita mendapat keabadian dan iman yang kuat yang berasal dari Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami sadar Tuhan, di dalam kehidupan kami seringkali untuk mengabaikan-Mu, kami lebih sering memilih untuk melakukan hal-hal lain yang di luar nama-Mu. Kami lebih sering asik untuk memilih dengan hobi kami lebih sering untuk memilih bergosip, kami lebih sering untuk memilih untuk merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Namun Tuhan, dalam firman-Mu pada hari ini kami sadar bahwa Engkau adalah yang utama dari hal-hal lain. Kiranya Tuhan, kami tetap memilih untuk senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami tidak henti-hentinya dan lupa untuk mendoakan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam proses penyembuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka atau membantu mereka, sehingga orang-orang terkasih kami saat ini dapat kembali sembuh, dapat kembali pulih, dapat kembali semangat untuk menapaki hari demi hari. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami untuk menopang dan merangkul kami ketika kami mulai jatuh dalam kehidupan ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Sumber kehidupan kami. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari berikutnya. Dadah. Terima kasih.